Mantan Ketua KPK Antasari Azhar kembali menyambangi Barreskrim Polri untuk mencari kebenaran terkait dengan kasus pembunuhan Direktur Raja Wali Banjaran Nazarudin Zulkarnain. Informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Adiato Pramono dan juru kamera Rio Cornelianto. Ya, Ardi, apa tujuan dari kedatangan Antasari Azhar kali ini ke KPK? Ya, Elisa Hasan, ada dua tujuan dari kedatangan Antasari Azhar ke Barreskrim Polri hari ini, yaitu untuk melaporkan dugaan atas penghilangan barang bukti berupa baju korban Nazarudin Zulkarnain ketika diperiksa di rumah sakit sebelum ia meninggal dunia. Dan kemudian yang kedua terkait SMS palsu. Terkait mengenai hilangnya baju ini ada beberapa pasal yang akan dikenakan, yaitu pasal 318 terkait persangkaan palsu yang maksimal hukumannya mencapai 4 tahun, kemudian pasal 147 yang merupakan pasal yang berhubungan langsung dengan penghilangan barang bukti berupa baju Nazarudin ini yang hukuman maksimalnya mencapai 5 tahun. Kemudian ada pasal 55 yang dikenakan langsung kepada sosok-sosok yang diduga terlibat dalam penghilangan barang bukti berupa baju. Dari tim kuasa hukum maksud kami Antasari Azhar menyatakan bahwa baju Nazarudin yang diduga hilang ini merupakan salah satu bukti penting untuk mengungkap kebenaran dari pembunuhan Nazarudin Zulkarnain yang merupakan Direktur PT Raja Wali Banjaran. Tetapi baju yang bermasalah ini hilang ketika Nazarudin Zulkarnain mendapatkan pertolongan pertama. Dan oleh karena itulah dari pihak tim kuasa hukum Antasari Azhar berharap nantinya dengan laporan ke Barreskrim ini dapat mengungkapkan di mana sebenarnya baju yang bermasalah ini dan kemudian juga mengungkapkan kebenaran di balik pembunuhan Nazarudin Zulkarnain. Dan untuk hal ini sendiri dari tim kuasa hukum menyatakan bahwa Antasari Azhar memiliki hak karena sesuai dengan pasal 3 KUHP, warga negara berhak untuk mempertanyakan suatu hasil dari pengadilan meskipun hasil dari peradilan itu sudah inkrah dan hukuman telah dijalankan oleh Antasari Azhar. Dan kemudian laporan berikutnya adalah mengenai SMS palsu yang kembali dilaporkan setelah sebelumnya dilaporkan di Polda Metro Jaya. Dan berikut ini adalah pernyataan dari Andi Syamsuddin yang merupakan adik kandung Nazarudin Zulkarnain yang sekarang menjadi salah satu pendukung dari Antasari Azhar terkait pengungkapan kebenaran di balik pembunuhan Nazarudin Zulkarnain ini. Dan tadi Andi Syamsuddin menyatakan bahwa dalam laporan hari ini ia akan melaporkan dua sosok yang dianggap telah memberikan kesaksian palsu terkait SMS palsu. Dan berikut ini adalah kutipan pernyataan dari Andi Syamsuddin terkait permasalahan SMS palsu. Maka saya bilang nanti setelah saya dari dalam baru saya cerita. Pak Andi juga Pak tanggapannya ada adik kandung. Loh iya. Kalau dalam konteks kasus saya lah. Tapi nanti kalau saya cerita sekarang sepotong. Nanti ini akan saya ceritakan yang belum pernah saya ceritakan. Apa itu? Ini sudah saatnya. Nanti. Yang pada intinya kita akan melaporkan terkait dengan masalah tentang SMS ya. SMS yang dianggap bahwa SMS itu tidak pernah terkirim atau tidak ada SMS tersebut. Itu akan kami laporkan kepada Barreskrim. Saya secara pribadi itu akan melaporkan yang pertama itu ya saudara Elsa, saudara Elsa dan saudara Jeffrey Lumempo yang pada saat tempo hari itu yang menyatakan melihat SMS dan dari Antasari yang di HP almarhum. Nah, itu akan kami laporkan bahwa sudah terjadi pembohongan publik maupun misalnya mengajukan misalnya sebuah kesaksian palsu di persidangan. Itu akan kami laporkan dan juga mungkin Pak Antasari akan melaporkan hal-hal yang terkait dengan masalah SMS dan yang lainnya. Elisa. Ardi, apakah sejauh ini sudah ada tanggapan dari pihak Barreskrim Polri terkait dengan laporan Antasari hari ini? Ya, Elisa, ingin saya sampaikan hari ini bahwa tadi Antasari Azhar setelah datang sekitar pukul 11:30 sempat menyambangi pers tetapi tidak memberikan pernyataan apapun. Dan Antasari Azhar berjanji setelah dia memberikan laporan pada hari ini maupun keterangan akan memberikan keterangan pada pers dan juga akan menyebut
sosok yang ia duga merupakan dibalik dari konspirasi maupun juga penjebakan dirinya sebagai tersangka pembunuhan Nasruddin Zulkarnain. Dan sampai saat ini kita masih menunggu apakah yang akan diungkapkan oleh Antasari Azhar pasca pemberian laporan maupun juga pemeriksaan yang ia lakukan hari ini. Dan demikian Elisa Hasan yang dapat saya sampaikan, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Ardi untuk informasinya.